Panti Asuhan Yestoya didirikan sejak tahun 2010 oleh Ibu Rifka, kini diteruskan oleh Bapak Fredrik dan Ibu Sriwijayani. Saat ini, Panti Asuhan Yestoya terdiri dari 25 anak, baik dari golongan mahasiswa, SD, SMP, SMA, dan hingga balita. Dari tahun ke tahun, Panti Asuhan Yestoya mengalami banyak rintangan dan cobaan. Salah satunya adalah keadaan di mana mereka diharuskan untuk berpindah-pindah tempat karena tidak adanya hunian tetap. Dan di era teknologi dan industri 4.0 ini, panti asuhan tidak bisa hanya bergantung dari donatur atau pemasukan dari pihak luar saja. Apalagi di situasi yang serba terbatas saat ini. Penting sekali untuk memberdayakan setiap anggota panti untuk bisa berkarya dan menghasilkan pemasukan dengan cara yang mandiri. Dengan digunakannya Instagram dengan pengguna lebih dari 1,7 miliar di dunia, diyakini dapat memberi dampak besar di dunia marketing jika digunakan dengan baik. Dengan menggunakan data riset dan metode yang tepat, anak-anak panti asuhan diyakini dapat dibimbing untuk melakukan kegiatan marketing bagi panti asuhan mereka. Lalu, berdasarkan hasil pengamatan kami, metode penyuluhan dan metode social branding dirasa dapat menjadi jawaban metode untuk cara memberdayakan para anak panti asuhan di tengah perkembangan era globalisasi. Berlandaskan pada seluruh rangkaian penjelasan kami, muncullah konsep yang kami sebut Instagram branding. Dengan membuat sarana pembelajaran untuk anak-anak panti asuhan mengenai teknik membuat konten di sosial media, anak-anak tidak hanya berperan sebagai pengguna, namun juga dapat memanfaatkan sosial media sebagai media promosi untuk memperkenalkan panti asuhan Yestoya agar mereka lebih dikenal di jenjang yang lebih luas. Anak-anak panti asuhan diharapkan tidak hanya paham akan teknologi, namun memiliki hati yang mau untuk melayani sesuai visi dan misi dari panti asuhan mereka. Proyek ini ditunjukkan juga untuk mendukung SDGs yang telah disetujui oleh PBB nomor 4.7, di mana pada tahun 2030 menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya, damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global, dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan. Disertai dengan nomor 8.2 yang bertujuan untuk mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. Dan di dalam proyek ini kami memberikan pelatihan aplikasi Canva kepada anak-anak panti asuhan Yestoya. Halo Sylvia, sama siapa temannya? Seven. Ya, jadi konten Instagram yang akan kita buat itu untuk desainnya kita bisa menggunakan aplikasi Canva. Kita bisa buat background, terus caranya kayak gini. Bisa add yang kotak ini, terus nanti kita besarin sampai Kegiatan yang spesial juga bisa di-post di Instagram sebagai kenang-kenangan. Ya, setiap ininya gambarnya itu bisa ini Kak, tapi nanti hasilnya gabung itu ya Kak. Kami pun juga mempersiapkan template Instagram yang dapat untuk diedit kembali dan siap untuk diposting. Terlebih lagi kami harapkan proyek ini dapat menjadi berkat dan pengaruh bagi panti asuhan lain agar mulai melek dengan teknologi di era dunia digital. Dan panti asuhan memiliki pemasukan mandiri dari apa yang mereka tawarkan melalui platform sosial media yang mereka miliki. Oke, mantap.